mindset everyday. Rasakan kebaikan dan kasih setiap Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Gunakan waktu yang ada sebagai kesempatan kita melayani Tuhan dan sesama di marketplace. IPM bersama Anda setiap hari. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta John Diallo secara live. Kita menikmati hari yang baru, satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan berikan kepada setiap kita, dan kita bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, kasih setia Tuhan yang selalu baru kita rasakan dalam hidup kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Oleh karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, Allah yang selalu menyertai umat Tuhan, selalu menyertai orang-orang percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas satu bagian berkaitan dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sampai rambut kita memutih, Tuhan akan tetap menggendong kita. Tuhan akan memberikan kedamaian dan sukacita bagi setiap kita. Karena janji Allah yang luar biasa dalam hidup kita membuat kita mengerti bahwa Tuhan terlalu amat baik dalam hidup kita. Saya ingin membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-46 ayat 3 dan 4, dua ayat saja. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4, perhatikan, simak, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini yang betul-betul akan membekali kita ketika pada masa tua kita, sampai bahkan memutih rambut kita. Tuhan akan menggendong kita dan memberikan kepada kita penyertaan dan pertolongan. Yesaya 46 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, kitab Nabi Yesaya adalah kitab yang sangat penting dalam perjanjian lama, yang memiliki kaitan yang erat dalam perjanjian baru juga. Nabi Yesaya adalah nabi yang bernubuat, menyampaikan pengajaran pada 4 raja Israel. Dia betul-betul melayani di masa-masa yang luar biasa pada masa itu, pada zaman itu. Dia menjadi seorang nabi yang penting pada zamannya. Oleh karena dia bernubuat pada 4 raja Yehuda, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Nabi Yesaya adalah seorang yang terpelajar dan ahli politik. Dia tinggal di Yerusalem, ibu kota Yehuda, dan dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan terhadap bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda di kerajaan Israel Selatan. Dan menarik, dalam kitab Yesaya ini terdiri dari 66 pasal. Itu mirip dengan total jumlah Alkitab kita yang berisi 66 kitab. Yesaya terdiri dari 66 pasal, 39 pasal pertama, pasal 1 sampai pasal 39 dari Nabi Yesaya atau kitab Yesaya. 39 kitab sama dengan 39 kitab perjanjian lama, yang penekanannya adalah hukuman. Hukuman apa? Hukuman Allah atas mereka yang menolak untuk bertobat dan kembali kepada iman kepada Tuhan. Jadi pasal 1 sampai pasal 39 dari kitab Nabi Yesaya itu berisi penekanan kepada hukuman Allah atas mereka yang menolak atau mereka yang tidak mau bertobat, atau mereka yang tidak mau kembali kepada iman
kepada Allah. Itu isi pasal 1 sampai pasal 39. Sedangkan pasal 40 sampai pasal 66 itu berisi keselamatan. Itu sama dengan 27 kitab Perjanjian Baru yang berfokus pada Sang Mesias. Isinya adalah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan melalui pribadi Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Menarik sekali kitab Nabi Yesaya ini. Dan khususnya pasal yang ke-46 ayat 3 dan 4. Ini sebuah janji Allah yang luar biasa atas Israel. Ayat 3 berkata, "Dengarkanlah aku, hai kamu keturunan Yakub," yaitu Israel. "Hai semua orang yang masih tinggal di keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim." Ayat 4, Yesaya 46. "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Luar biasa. Janji Allah yang luar biasa terhadap bangsa Israel dan keturunannya. Terhadap kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus. "Sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu." Ini janji Allah yang luar biasa. Artinya apa itu? Tuhan akan memelihara, memperhatikan kita. Israel baru. Atau pada zaman kitab Nabi Yesaya adalah orang-orang Israel keturunan Yakub itu. Apa artinya menggendong kamu? Menggendong itu artinya memperhatikan, merawat, mengasihi, menolong. Seperti seorang anak yang digendong oleh ibunya atau oleh ayahnya. Menggendong adalah bentuk perhatian dari anaknya masih kecil yang ada di pangkuan ayahnya atau ibunya, yang digendong oleh ayahnya dan ibunya. Seperti itulah perlakuan Tuhan atas setiap kita, orang-orang yang percaya. Sekalipun putih rambutmu, sampai putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Artinya Tuhan memperhatikan kita, merawat kita, mengasihi kita, menolong kita. Bahkan Dia memberikan kepada kita jaminan hidup yang kekal. "Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Luar biasa. Itulah jaminan hidup yang sejahtera. Jaminan hidup yang tentram. Pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Pertolongan Tuhan adalah berkat Allah yang luar biasa. Berkat dan anugerah Allah. Pertolongan dan keselamatan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita. Allah di dalam kedaulatan yang luar biasa memberikan keselamatan bagi setiap kita. Allah yang menanggung hidup kita. Allah yang memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kita. Ini adalah sebuah kata yang sangat luar biasa. Menggendong, menanggung, memikul, menyelamatkan. Itu sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas setiap orang percaya. Saudara dan saya. Maka tetaplah di dalam kasih anugerah Tuhan. Jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Dia Allah yang memelihara sekalipun di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Ketika kita menjadi tua atau ketika orang-orang tua barangkali sudah merasa sendiri, ditinggalkan oleh anak cucunya, tidak terlalu banyak dikunjungi barangkali karena situasi seperti ini. Kita merasa sendiri, loneliness. Kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita. Kita merasa kita berjuang sendiri. Tetapi ingat baik-baik. Tuhan Allah kita, Dia memelihara kita sampai masa putih rambut kita. Tuhan berjanji akan menggendong kita, memelihara kita, memperhatikan kita, merawat kita, mengasihi kita, menolong kita, menanggung kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita. Itu semua kata-kata kerja yang aktif, yang datang dari inisiatif Tuhan kepada setiap orang percaya. Maka datanglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menolong kita, memberikan damai sukacita sejahtera bagi setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Jundi Allah menyampaikan salam Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.